Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata. Para muassis, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Curug Macan, dan semua yang hadir, para wali santri, para guru. Mari kita awali ngaji ini kitabnya Mbah Hasim ini. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa husan ila hadrati Syekh Syamash'ari wa usulihi wa furuhi wa dzurriyyatihi wa masyayikhihi wa masyayikhi syai'ulillahi laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paling perkiraan 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyina wa ala alihi at-tayyibin wa ashabit tahirin ajmain. Amma ba'du. Faqad ruwiya, monggo wis teman-teman diriwayatkan, an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Ini dalam kitab Mbah Hasim, hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Rasul bersabda, haqqul waladi, haknya anak itu terhadap orang tuanya. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, supaya diberi nama yang baik. Jadi jangan sembarangan memberi nama anak, minimal tahu artinya, minimal. Kalau pakai bahasa Jawa ya bahasa Jawa yang artinya apik, misalnya selamat, misalnya Joko dan seterusnya. Kalau pakai bahasa Arab ya tanya yang ngerti bahasa Arab. Anaknya jenengno Esti, wedok Esti, padahal Esti ku artinya bokong. Ini lak ngawur kayak jeneng. Istun itu bokong, ya kan golek dengan kamus, gak percaya. Kalau pakai bahasa yang lain ya harus tahu artinya apa. Bahasa India boleh, bahasa Inggris boleh. Tafa'ulan bil makna, mengambil manfaat dari arti. Ada tafa'ulan bil ismi, mengambil manfaat dari sebuah nama. Anakku cek kereng kaya Umar bin Khattab, dijenengno Umar bin Khattab. Dijenengno Muhammad cek kaya Nabi Muhammad. Muzakka Ahmad Aziz, wah, misalnya begitu. Boleh yang bagus-bagus ya. Jadi ini haknya anak, jangan dikasih nama yang jelek. Iki mau ngaji badali mawon kiai ini teng Surabaya. Wa yuksina murdiahu wa ayyuksina murdiahu, lan mbagusaken wadon kang nyusoni, sing nyusoni. Ojo salah paham ya, ini tradisi Arab waktu itu. Sing nyusoni anake iku duduk emake. Wah, diluk aku ndak ngene. Sing nyusoni anake itu biasanya disusukan kepada orang lain. Nabi Muhammad juga disusukan kepada
Siti Halimah waktu masih kecil. Itu tradisi Arab. Indonesia nggak ada. Ya mungkin ada tapi nggak banyak. Supaya wadon sing nyusui iki sing berkualitas. Duduk bojone lho ya. Wah, bojoku gak berkualitas, disoni bojone dhewe. Digolekno liyane ae. Aja deh. Ini asbabul wurud tradisi Arab itu kalau nyusoni digolekno wadon sing berkualitas, akhlaknya lha sing kuru-kuru ngono ya mboten pajeng. Wong niku disewakan ya memang menyewakan susuan. Susune. Nah, ini termasuk makan minum itu yang berkualitas. Lah berkualitas menurut Islam itu halalan thayyiban. Di samping halal juga bergizi. Halal juga bergizi. Lek bek nih duwe hasil usaha kok remeng-remeng ya ojo dikekno anake. Tekok caleg kayak gimana ya? Wadah. Ojo dikekno anake. Hasil dukun ojo dikekno anake. Wis kekno sapa ngono. Ya. Enggak bagus. Untuk ngirim ke anaknya ini adalah yang halalan thayyiban. Dan jangan menghitung mengirim anak, membiayai anak, jangan dihitung. Kurang apa nak? Kurang iki. Ya wis. Mosok gak duwe dhuwit, nggih. Aja muni gak duwe dhuwit. Wadah, wong tuane muni gak duwe dhuwit, anake ngedap. Wis preye mondok. Mumpun ngoten, kudu tatek wis. Kula piyambak lek yoga kula teng Mesir. Kuyang enten biaya niki. Oh ya. Padahal kula nggih mboten gadah duit pian. Ya wis beres. Kapan? Kuwi kula usahakan. Kula ikhlas sebab iki rezekine harus diupayakan dengan seikhlas-ikhlasnya dan bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Rezekine ojo dikilani ya. Iki mondok taman tek akeh ngene. Oh, sampean ngitung rezekine Gusti Allah, sampean dihitung sampean. Ya, jangan dihitung. Jadi harus yang berkualitas, harus yang halal, yang ikhlas. Wa yuhsina wa ayyuhsina adabahu. Dan bagusi ing tata kramane. Adab tata kramanya anak ini perlu disetting dengan terus menerus, karena kata Hasan Al-Basri dalam kitabnya Wahasim ini, qala ingkana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinina. Ada seorang laki-laki yang keluar untuk memperbaiki adabnya as-sinina thumma as-sinin, bertahun-tahun. Jadi kalau ada anak yang mondok keliru dielingno, itu tidak ada jaminan untuk melakukan sebuah kesalahan lagi. Rek, ojo ngene rek. Besok ngono lagi, ya dielingno maneh. Jamaah rek. Durung jamaah, menit dielingno maneh. Ini as-sinina tsumma as-sinin. Jadi bertahun-tahun kita sulit untuk membentuk karakter tanpa dibiasakan. Termasuk dalam adab ini. Adab ini penting. Adab itu lebih didahulukan daripada thalabul ilminya. Carane golek ilmu itu penting. Ikhlas. Gurune ikhlas, muridnya ikhlas, iso enggak? Gurune ikhlas, muridnya ikhlas, wong tuane gremeng. Ayo, iso enggak? Enggak bisa. Kudu ikhlas. Gurune ikhlas, lon sorone ngramut arek iku mau. Aman dhewe nggo gaya anake sedina gak tangi kok. Bendino iku gak. Gurune ikhlas, muridnya ikhlas,
wong tuane ikhlas. Ini mumpung ada guru-guru ini kita biasakan ini ngaji setiap Ahad pertama setiap bulan. Sekalian ngirim anake. Sekalian wis sampean jadwal itu. Muga-muga ini bisa istiqomah. Gitu. Tadi sudah disampaikan selain minggu pertama atau Ahad pertama itu boleh, tapi ya hanya dititipkan gitu ya. Karena di sini ada kegiatan-kegiatan ekstra. Ya. Di Indonesia itu diutamakan pengajarannya, bukan pendidikannya. Menterinya pendidikan, tapi ternyata yang diutamakan pengajarannya. Pengajarannya wis kontrol terus, rutin, laporan. Pendidikannya diworo apa arek-arek? Cium tangan. Bisa memberikan penjelasan kenapa harus cium tangan kepada gurunya, kepada orang tuanya. Ayo pengen roh aku. Apalagi yang lulusan yang di luar pesantren, ya tambah gak ngerti. Cium tangan itu bagian untuk menundukkan hati agar kita tidak dangak, terus menunduk, merendahkan hati, mencium tangan orang tua, karena di tangan orang tua inilah bekerja, tangan orang tua inilah untuk bekerja, tangan orang tua inilah untuk berdoa untuk anaknya, maka anaknya harus mencium. Ini didikan pesantren. Dengan gurunya juga begitu. Di tangan gurunya inilah gurunya berdoa, di tangan gurunya dia menulis di papan. Karena itu harus mencium, plus untuk menundukkan hati agar tidak sombong. Coba yang mulia itu gurunya apa anaknya? Apa sing cium tangan? Sing mulia itu gurunya atau anaknya? Guru kiainya atau santrinya? Ayo coba. Yang mulia itu anaknya. Kenapa? Karena dia mampu menundukkan hatinya dan menundukkan hati ini atas perintah gurunya. Ojo ndangak ndelok wong diluo, cium tangan. Tapi kadang-kadang arek-arek iku rada diskriminatif. Lek ambek guru Darul Falah ngono cium tangan. Lek ambek guru pondok liyane gak. Enggak bener itu. Kalau itu dianggap sebagai guru oleh siapapun, oleh masyarakat, cium tangan. Yang mulia itu anaknya, karena dia mampu menundukkan hatinya. Ojo terus ya ini cium tangan, oh mulia aku rek. Bukan, yang mulia santrinya, karena dia mampu melaksanakan tata krama yang telah diajarkan oleh gurunya. Ini penting, ini pemahaman seperti ini. Tadi sudah sampaikan sama Umi Hani bahwa anak di Darul Falah itu semua istimewa dan semua berhak menjadi juara. Maaf jenengan sedoyo, itu kalau menilai anak wis menurut teori perguruan tinggi salah. Anak itu dinilai dari angka-angka. Anakku iki nilainya 9, sing iki nilainya pelajaran iki nilainya 88, sing pelajaran iki nilainya 92. Itu satu sisi Bu, satu sisi. Lah sing mimpin tahlil iku, sing mimpin istighosa gak dinilai iki mau. Dinilai karo apa? Sing ngaji Quran, sing ngaji kitab ning ndokur iki mau dinilai karo apa? Sama Tio ya? Tio wis harus tobat ya. Lek diulang turu Tio niku dia ono gak arek Tio. Lek diulang turu, lek gurune rodok kari titik nyelentung. Ya, terus dinilai berapa? Ketika dia berani memimpin istighosa. Kalau dia nanti disiapkan di kampung, omahe Tanjungan sini ya, omahe Tanjungan. Baik ini nang Tanjungan ono suarane Tio. Loh, arek jeruk macan nih. Enggak semua orang berani mimpin.
Terus dinilai berapa di angka-angka nilai pelajaran? Nggak ada. Yang azan istiqomah setiap hari, waktu sholat, waktu masuk kemudian azan, yang membersihkan, dikasih nilai berapa di dalam angka-angka rapot kita? Jadi kita ini berlaku tidak adil. Anak kita ini punya kemampuan yang luar biasa. Itu kan knowledge, pengetahuan apa? Pengetahuan pelajaran. Tapi di bidang akhlak, di bidang psikomotorik itu enggak pernah dinilai. Tadi yang kiroah tadi, yang bawa tadi, terus dinilai piro? Misalnya arek iku pelajarane gak patek pinter, pitu, tapi kok pinter lek selawatan. Terus tak kei piro iki? Daripada sing nilainya songo tapi solawat gak gelem. Ada itu yang akhirnya tidak ngereken yang lain. Aku pelajaran iki lek gak nilai songo kok aku diganggu. Kepemimpinannya dinilai berapa? Nggak ada di dalam pelajaran. Jadi semua anak kita ini punya kelebihan masing-masing, punya maziyah masing-masing. Jangan ditekan masalah angka itu biar di sekolahan. Tadi ditampilkan mapping ini andalan ya, andalan Darul Falah. Mapping itu andalan Darul Falah. Kenapa Darul Falah itu berani masuk pukul 8 dan selesai pukul 12? Ya karena mapping ini. Saya ini di kelas ngajar SKI ini sudah 2 atau 3 kali pertemuan setiap Senin. Kemarin ada yang store mapping pada saya, peta imajinasi itu sudah ada yang bab 3, pelajaran belum disampaikan wis mari, padahal SKI itu hanya 4 bab dalam 1 semester. 4 bab itu di Darul Falah cukup 4 kali pertemuan selesai. 1 kali pertemuan 1 bab. Kemarin membahas tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Digambar arek-arek, gambar Ka'bah, patung-patung. Terus anak-anak itu menjelaskan seperti tadi yang dijelaskan tadi. Pertemuan berikutnya dakwah Rasulullah di Madinah. Cukup gambar Masjid Madinah, kemudian ada tradisi-tradisi keislaman, sholat jamaah, dijelaskan di depan. Inilah mapping contoh mapping. Contoh mapping sini tadi loh. Lela. Nah ya. Jadi mapping ini semua kecerdasan digunakan. Coba kalau kita menggunakan ceramah saja, dikandani, kupingnya sampai pegel, sampai ngantuk-ngantuk. Tapi anak ini disuruh memindah pelajaran ke dalam gambar. Ini ada kecerdasan visual. Motone iki dilatih. Ada kecerdasan visual, ada kecerdasan linguistik bahasa karena dia harus menyampaikan. Kemudian ada kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu gerakan-gerakan. Dia harus menjelaskan, teman-teman semua, saya akan menjelaskan pelajaran ini. Kemarin kita membahas tentang Islam, perkembangan dakwah Rasulullah di Makkah. Sekarang bab kedua saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Madinah. Itu dibiasakan setiap hari. Pelajaran saya SKI sudah hampir selesai. 1 kali pertemuan selesai ini. Kurang bilang bulan mana terusan. Terus apa narek itu? Cepat, dengan metode ini cepat. Karena dengan metode ini semua kemampuan kecerdasan itu dimaksimalkan. Ada kecerdasan naturalis. Natural itu yang terkait dengan alam, komunikasi, serawung itu kan alamiah. Kemudian kecerdasan
bermusik musikalisasi itu kan setiap awal kan diawali dengan doa-doa sa'altu karobisi. Itu kan kecerdasan musikalisasi ini harus dibiasakan juga. Kemudian kecerdasan logika, hitung-hitungan matematika. Dia menjelaskan ini dikasih waktu 5 menit sampai 7 menit. Kalau dia kurang dari 7 menit dia nggak dapat nilai. Saya harus menghitung, saya harus latihan 7 menit dengan tanya jawab. Ini bukan sekedar disampaikan Bu, Bapak, ini disampaikan juga dengan tanya jawab. Gurunya dampingi, bek kok keliru dibenerno. Ini sebenarnya sebuah metode pengembangan dari sorokan kitab. Kitab itu dibaca angel loh itu kalau nggak pernah mondok. Kitabnya diwaca, lek keliru ya engko dibenerno ambek kiai ini. Mari ngono dijelasno. Jelasno ngawang ini enggak. Buku sejarah lak bahasa Indonesia. PKN lak bahasa Indonesia. Lah lha apa kok gurune sing nerangno? Wong arek iso maca. Ada buku sejarah, coba. Buku sejarah. Tebel. Ya itu. Sing tebel wis, sing tebel. Golekno buku sing paling tebel. Wis gak sejarah gak apa-apa. Ya, mantap. Ini dalam pertemuan itu ada beberapa bab dan ini harus diselesaikan hanya beberapa kali pertemuan. Tetapi kalau matematika ini harus dijelaskan dulu sama gurunya. Karena ini sulit. Dijelaskan dulu, kemudian pertemuan berikutnya genti muridnya sing jelasno. Kan cepet pinter. Aku dengar, aku lupa. Amen nang ngrungokne ngene iki, saiki eling. Sak minggu maneh lali pisan. Aku dengar, aku lupa. Aku lihat, aku ingat. Aku lakukan, aku bisa. Ini prinsipnya. Nah, jadi ada perhitungan yang harus disampaikan. Saya harus tampil sekian menit. Saya harus, sebab kalau kurang dari 5 menit saya nggak dapat nilai. Lah, kalau sudah bisa menjelaskan, kenapa harus dikasih soal? Kalau lari pun sakit jelasno dakwah Rasulullah zaman di Makkah dengan sembunyi-sembunyi. Lek wis iso jelasno, terus dikek nilai piro? Lah wong wis iso, lah apa ditakoni? Ya langsung kasih nilai. Itulah metode pembelajaran peta imajinasi ini. Nah, kemudian kecerdasan matematis ini kecerdasan yang ini orangnya biasanya suka, orang yang ahli matematika rada keras Bu. Guru-guru matematika itu metutut. Orang kalau pinter hitung-hitungan itu biasanya rada keras. Lek di dalam pondok biasanya ilmu falak wonge kereng-kereng. Ya serius. Sebab dia melakukan itu harus pas. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Harus. Lupa itu kalau 1 tambah 1 jadi 6. 1 tambah 1 jadi 3. Anakku telu sama siji aku siji. Lupa itu kalau 1 tambah 1 jadi 5. Jadi tidak mesti. Ini ilmu yang terus berkembang. Nah, kemudian ada kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu biasanya komunikasinya bagus. Ya, ada intrapersonal. Intrapersonal ini memahami dirinya sendiri dan kemudian mengembangkannya. Orang-orang politisi ini cocok ini yang interpersonal ini. Intrapersonal dan interpersonal ini cocok. Orang yang kecerdasan interpersonal dan intrapersonalnya bagus itu cocok jadi politisi. Mempengaruhi orang lain. Sing ahli matematika belum tentu bisa. Jadi anak kita ini jangan diukur dengan angka-angka. Kita ini sulit untuk memahami. Iki jadi potensinya apa anakku iki? Gak podo loh Bu. Saya punya anak 3 ini potensinya gak sama. Dan ini harus kita pahami. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan membawa potensinya masing-masing.
Saya tidak sepakat dengan John Locke. Ini orang-orang barat ini. John Locke itu mengatakan anak itu akan tercoret merah kalau dicoret merah oleh orang tuanya. Anak itu akan tercoret hitam kalau dicoret hitam oleh orang tuanya. Nggak bisa. Itu kan seperti kertas putih. Nah, anak itu bukan kertas. Kan barang mati kertas itu. Kertas itu dicoret-coret ya apa jare wong tuane. Tapi anak ini bukan kertas. Dia punya potensi. Dia diulang nggak diulang kon jarno berkembang sendiri. Inilah uniknya anak, atau uniknya panjenengan sedaya ketika jadi anak. Yang punya mimpi yang sangat tinggi tanpa terbatas. Pengen jadi apa nak? Pengen jadi dokter. Wah, saiki wani sampean punya cita-cita seperti itu? Ketika kecil ditanya, pengen jadi apa nak? Pengen jadi pengacara. Saiki wani? Anak-anak biarlah. Pengacara itu harus punya kecerdasan linguistik. Punya kecerdasan. Orang-orang yang ahli pidato, orang-orang yang ahli menyampaikan, orang-orang yang ahli membela, itu harus punya kecerdasan linguistik. Dan ini teori modern ya. Ini yang ngomong memang orang-orang Harvard, orang Universitas Harvard Amerika. Harvard itu mana Amerika ya? Apa Inggris? Mau mengimbangkan otak kiri dan otak kanan. Mengimbangkan otak kiri dan otak kanan. Menghafalkan itu otak kanan, keterampilan, bukan pengetahuan. Sementara sampean menuntut pengetahuannya juga harus tinggi, hafalannya juga harus tinggi. Sampean niku dadi apa sih? Ojo temen-temen Pak Abu. Kula ning namung ngantarkan, bingung Umidah itu bingung. Angsal pinten hafalannya yoga kula. Ya kalau hafalan itu dimulai dari juz 1. Lah di sini enggak. Dari surat-surat Masyhurah. Surat Masyhurah yang jumlahnya 13 surat itu lek digabung itu menjadi 3 juz setengah. Yasin hafal dulu, Tabarok hafal dulu. Di Darul Falah itu dimulai dari surat-surat Masyhurah, baik yang program tahfidz maupun yang bukan program tahfidz, itu harus selesai. Baru kemudian masuk di juz 1, 2, 3. Lah sampean melok ngatur ya. Bingung pengasuhe. Pun asal pinten yoga kula, juz tunggal kok dereng hafal dereng. Piye iki? Kita punya metode sendiri, ya. Punya tahapan-tahapan, dan insya Allah di sini itu situasi dan lingkungannya sangat memungkinkan. Itu ada anak yang kemarin juara lomba baca kitab Ibnu Aqil itu. Siapa itu? Zumroh ya? Yang dari Merak Dini ya? Zumroh ya? Ibnu Aqil. Itu pindah ke sini karena oleh orang tuanya mau disuruh tahfidz, dia nggak mau. Dipindah ke sini. Yo kok kula mboten purun tahfidz. Orang tuanya tahfidz. Ya wis mboten napa, pokoke kerasan teng mriki. Oleh setengah tahun mela-mela tahfidz dhewe gak dikongkon bapak ya. Jadi di sini itu yang paling banyak katut koncone tahfidz, mboten dikongkon. Dikongkon malah bulet. Karena itu ya nyun sewu. Kalau kita bolehlah kita bercita-cita, tapi kita harus tahu kemampuan anak kita. Kita harus tahu potensi anak kita. Nah di sini ini makanya kemarin waktu tes masuk itu hanya dites. Maca Qur'ane wis apik durung, nulis pegone wis iso durung, maca salate bacaane bener durung. Hanya dites seperti itu. Karena apa? Karena nanti ini dilaporkan kepada setiap guru, arek iki iso iki, arek iki gak iso iki, arek iki iso iki. Guru semua tahu. Nah itulah kemudian yang potensinya dikembangkan. Arek punya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, disuruh memahami matematika, yo ngeluh bu. Arek gak anak yang punya kecerdasan interpersonal dan interpersonal itu biasanya komunikasi baik dengan temannya, baik, sangat familiar, sangat
suka menolong. Nah, tapi kon pinter matematika yo gak iso, wong kecerdasannya beda. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ini bagian cara mendidik kita, bahwa ada potensi-potensi yang harus kita gali dan kemudian kita kembangkan. Jangan dipaksa seperti yang bapak mau, seperti yang ibu mau. Saya sendiri nggak pernah memaksa anak saya nggak pernah anak saya suruh menghafalkan Quran, nggak pernah. Tapi kemarin waktu mau kuliah nak, mboten kula tak ngapalkan Quran ae. Lari kali, yo kula kali sing ngapalkan Quran. Mboten pernah tak suruh. Itu. Ya yo seneng tambah seneng kan gitu loh. Ini ya. Saya pernah menulis puisi itu begini, Bu. Nyun sewu, pun tersinggung. Bapakku ingin aku seperti dia. Ibuku ingin aku seperti dia. Guru bahasa Inggrisku ingin aku seperti dia. Guru matematikaku ingin aku seperti dia. Guru bahasa Arabku ingin aku seperti dia. Ternyata aku enak di sini, di rumah sakit jiwa. Apa gak loro kabeh? Kau kabeh kon ngono. Kita ini hanya berupaya, di sini ada keunggulan-keunggulan yang bisa ditawarkan, yang bisa di sparring partnerkan. Wah, sparring partner kalau tinju ya. Di sparring partnerkan, lomba baca kitab ikut, lomba KSM ikut, lomba bahasa ikut. Mosyo kalah, kemarin kalah, tak suruh mengevaluasi. Kenapa lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris kalah? Dievaluasi, kenapa? Saya ini sebagai pimpinan gelisah loh, Bu. Gelisah. Kenapa? Kenapa anak di MI diajari bahasa Arab, di MTS diajari bahasa Arab, di Aliyah diajari bahasa Arab, di perguruan tinggi juga ada bahasa Inggris juga gitu. Di MI ada bahasa Inggris, di MTS ada bahasa Inggris, di Aliyah ada bahasa Inggris, di perguruan tinggi ada bahasa Inggris. Lolos gak iso apa-apa. Lah terus apa gunane belajar iku mau? Di sini saya sudah mencoba, muga-muga 6 bulan ini, anak yang baru 6 bulan ini bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya. Yang baru saya target bahasa Inggris itu 6 bulan. Paling elek 1 tahun. Kata gurunya, ini kalau ikut Kemenak, maaf. Ini kalau ikut kurikulum gak bisa, Pak. Ini gak bisa. Ya wes gak kurikulum dhewe. Pokoknya arek seneng bahasa Arab, seneng bahasa Inggris. Mulai nang perguruan tinggi lak melayu-melayu dhewe ya. Itu ya, Bapak Ibu. Darul Falah berani memodifikasi. Jadi buku yang 6 bab ini diselesaikan dalam waktu 6 kali pertemuan. Maka contoh mapping, bendel mapping tadi loh, bendel mapping loh, digowo mana itu kok ya, bendel mapping. Oh ini nih ya, semua tak cekel sampai lali aku. Ini Bu, Bapak, ini 1 semester Bapak Ibu, ini terdiri dari banyak pelajaran. Ini siapa ini? Faradatul Mas'ula kelas 7 semester ganjil. Ini semester ganjil, syaratnya harus membuat portofolio seperti ini. Ini tugas-tugas mapping dari semua mata pelajaran. Lembar-lembar ini dibendel, setelah itu dipakai untuk mengambil nomor ujian semester ganjil. Setelah dibendel, dia boleh mengambil nomor ujian semester ganjil. Lek ini belum selesai, berarti mappingnya belum selesai, belum bisa mengikuti semester ganjil. Ya nanti ada cara sendiri. Ada daftar isinya di depan, ada kata pengantar. Ya, ada kata pengantar. Wis, pokoknya semua kecerdasan dengan metode ini semua dimaksimalkan. Sebab kalau hanya ceramah itu hanya kecerdasan audio,
auditorinya yang berkembang. Dia harus tampil setiap hari, presentasi, bukan sekedar di depan gurunya seperti sorokan, tapi di depan gurunya juga di depan teman-teman yang lain, dan tanya jawab. Mboten sawedi, sing nyar-nyar mboten sawedi. Ada kemarin yang mau pulang, tahun kemarin mau pulang gara-gara gambar gak iso, ngene gak iso. Akhirnya mutik tak kon bantu. Tik, bantuan tik arek iku tik. Mutik, anak mutik ya. Ketok mutik aku mau. Tik, bantuan arek iku, wis pokoknya gambar. Akhirnya bisa. Dan sampai sekarang nggak pulang. Tambah kerasan. Ya memang sebelumnya belum bisa. Saya nggak menuntut gambarnya bagus, enggak. Yang penting bisa menjelaskan di depan. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah bagaimana upaya kita untuk membiasakan, mengistiqomahkan tradisi ini menjadi karakter, menjadi adab yang setiap hari kita biasakan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari ngaji ini kita akhiri, dan doa nanti ada bagian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.